selamat datang di mata kuliah Manajemen Accounting SAP atau MASAP. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai exercise 13 yaitu Processing Sales of Make to Stock Goods. Nah, di exercise 13 ini akan ada 3 task yang akan kita kerjakan. Jadi ceritanya di exercise 13 ini sekarang barang yang tadi kita stok itu mau kita jual gitu. Maka dari itu kita akan mulai dari task yang pertama, yaitu create a sales order for the customer using material RF sekian-sekian as the first sales order item. Nah, jadi di sini itu kita akan membuat sales order dari customer menggunakan material yang R lalu strip F itu. Nah, untuk step-stepnya kita bisa ikutin ya, sama seperti yang ada di modul. Pertama-tama kita buka menu logistik, selanjutnya kita pilih sales and distribution. Lalu setelah itu kita bisa pilih sales, lalu kita pilih order, dan yang terakhir kita pilih create. Nah, untuk order type-nya ini kita bisa masukkan OR. Kalau teman-teman mau tahu OR itu apa, teman-teman bisa klik aja kotak kecil yang ada di sebelah kanan ini. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Kita cari OR itu apa. Nah, di sini sudah ketemu ya bahwa OR itu ternyata adalah standar order. Lalu untuk di bagian sales organization-nya, ini kita bisa masukkan 1000. Lalu untuk di bagian distribution channel-nya, ini kita bisa masukkan 10. Dan yang terakhir untuk division kita bisa masukkan 00. Nah, kalau teman-teman mau tahu sales distribution channel 10 ini apa, lalu division 00 ini apa, tinggal klik aja ya kotak kecil yang ada di sebelah kanannya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik item overview atau yang gambar gunung matahari ini. Nah, di sini untuk bagian sold to party ini kita bisa isi 1000. Lalu yang ship to party-nya juga kita bisa isi 1000, yang artinya di sini kita akan jual dan akan kirim ke customer dengan nomor 1000. Lalu untuk PO number-nya ini kita bisa isikan dengan 1000. Lalu kode kelas kita yaitu K dan nomor urut masing-masing. Kalau di sini nomor urut saya adalah 60. Lalu di sini untuk bagian materialnya kita bisa masukkan dengan material kita masing-masing yang sudah ada di file Excel ya. Nah, materialnya itu seperti dikatakan di modul bahwa dia itu yang RF sekian-sekian gitu. Nah, di sini material saya adalah R, strip, F, lalu kode kelas. Di sini kode kelas kita adalah K, lalu 1, lalu nomor urut masing-masing. Dan di sini untuk order quantity-nya kita bisa masukkan 100. Nah, kalau sudah terisi, ini kita bisa enter 1 kali. Nah, kalau seandainya kita setelah enter 1 kali ada warning, itu kita bisa enter lagi 1 kali. Tapi kalau nggak ada warning, maka kita akan langsung masuk ke halaman standar order availability control. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa open quantity-nya itu ada 100 pieces. Jadi kan tadi customer tersebut ordernya itu sebesar 100 pieces gitu. Tapi yang ada di gudang kita atau yang selesai kita kerjakan di tas sebelumnya itu hanya ada 40 unit gitu. Jadi kita baru bisa kirimkan 40 unit dulu yang selesai dulu deh gitu. Sisanya nanti dan sisanya itu masih dalam proses yaitu sebesar yang 60 unit. Maka dari itu sekarang kita akan melakukan delivery proposal untuk 40 unit ini. Kita akan setujui pengiriman yang 40 unit barang ini. Nah, kita klik di sini untuk delivery proposalnya. Nah, setelah kita klik delivery proposalnya, artinya adalah kita sudah menyetujui untuk pengiriman barang tersebut. Nah, sebelum itu kita mau cek dulu nih, memang kita kasih harga berapa sih ke customer tersebut gitu. Jadi nanti berapa sih uang yang akan kita terima.
Nah, di sini kita bisa klik yang display item detail. Nah, display item detail tuh ada di ini ya, di pojok kiri bawah. Kalau sudah ketemu ini kita bisa klik aja. Nah, selanjutnya di sini kita pindah ke tab yang condition. Nah, di sini kita bisa lihat nanti harga dari penjualan kita itu berapa gitu, gross value-nya. Lalu diskonnya itu ada berapa dan juga sebagainya. Nah, kalau udah kita bisa pindah ke tab yang assignment. Nah, di sini ketika kita posting mengenai penjualan, maka penjualan tersebut itu akan masuk kemana nih gitu. Nah, di sini untuk penjualan yang kita lakukan itu sepertinya akan masuk ke dalam profit center 1010 gitu. Nah, oke, kalau sudah ini kita bisa save aja. Sampai muncul standar order number. Nah, standar order number-nya ini juga bisa teman-teman save ya. Kalau sudah di save, ini kita bisa tutup aja, lalu halaman ini kita bisa /n aja. Oke, untuk task yang pertama selesai, dan kita bisa lanjutkan ke task yang berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan task yang kedua, yaitu execute the delivery. Jadi, tadi setelah kita membuat sales order dan kita juga sudah melakukan delivery proposal, sekarang kita akan melakukan pengiriman. Tapi untuk melakukan pengiriman itu ada beberapa dokumen yang harus kita buat terlebih dahulu. Nah, sama seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kalau kita itu mau ambil barang dari gudang atau mau mengirimkan barang itu, kita itu memerlukan dokumen-dokumen pendukung. Jadi kita nggak bisa asal ambil aja gitu. Nah, contoh dokumennya itu seperti outbound delivery dan juga picking delivery atau picking dokumen. Nah, untuk outbound delivery itu adalah dokumen yang dibuat oleh bagian S&D atau Sales and Distribution, yang artinya adalah mereka ini meminta agar barang untuk orderan tersebut segera dikirimkan. Maka mereka akan membuat outbound delivery atau surat perintah pengiriman. Nah, untuk step-stepnya masih di menu yang Sales and Distribution tadi. Kalau tadi kita buka yang bagian order, sekarang bagian order kita tutup dulu. Sekarang kita pilihnya yang kita masih di halaman yang bagian order ini. Selanjutnya kita pilih yang subsequent function. Selanjutnya kita pilih yang outbound delivery atau yang paling atas. Kalau sudah ketemu ini kita bisa double klik aja. Lalu di sini untuk di bagian shipping point ini kita bisa masukkan 1000. Lalu juga untuk selection date-nya itu tuh di bagian selection date ini kita bisa isikan dengan jadwal kita ngirim barangnya ini. Nah, di sini dimintanya kita itu masukinnya 2 minggu dari sekarang. Jadi kalau kita isi 2 minggu dari sekarang, ini tanggalnya bisa kita samakan aja ya. Berarti kita ngirimnya itu di tanggal ini ya, kita bisa kirimnya di tanggal 3 Juni. Nah, untuk ordernya ini teman-teman bisa masukin sama nomor order masing-masing gitu kalau belum terisi. Nah, nomor ini tuh ada di exercise 1, nomor standar order yang tadi barusan kalian simpan. Nah, kalau sudah, ini bisa kita enter 1 kali. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman delivery create overview. Nah, di sini untuk bagian delivery quantity-nya ini kita bisa masukkan 40 karena barang yang kita kirim ini ada 40 gitu, 40 unit. Selanjutnya kita bisa scroll ke samping sampai kita ketemu kolom ini. Sampai kita ketemu kolom storage location. Nah, di sini kalau storage location-nya itu masih 0001, ini kita ganti ya sama 0002. Oke. Nah, di sini kalau seandainya storage location-nya ini sudah
diganti. Selanjutnya kita nih ke sebelah atas, di bagian atas ini ada subsequent function. Ini kita klik. Selanjutnya kita pilih yang create transfer order. Nah, di sini kalau muncul pop-up seperti ini kita yes aja. Nah, selanjutnya di sini muncul nomor dokumen. Nomor dokumen ini kita simpan ya. Nah, kalau di sini nomor dokumennya sudah di-save, ini kita bisa tutup aja. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan buat surat perintahnya. Nah, untuk warehouse number-nya ini tetap, lalu untuk delivery-nya ini biasanya sudah terisi ya, sudah otomatis gitu. Nah, untuk yang foreground atau background ini kita ganti sama yang background. Lalu untuk Adobe Pick Quantity-nya ini kita bisa isikan dengan 2. Nah, kalau sudah terisi semua seperti ini kita bisa enter 1 kali sampai muncul notif transfer order. Lalu di sini ada nomor transfer ordernya created. Nah, di sini nomor transfer order ini jangan lupa untuk kita simpan. Kalau nomor transfer order sudah di save, ini kita bisa close aja dan halaman ini kita bisa /n. Oke, task yang kedua sudah selesai dan kita lanjutkan ke task berikutnya. Sekarang kita akan mengerjakan task yang ketiga, yaitu billing the customer. Jadi, setelah kita mengirimkan barangnya ke customer, kita bisa mengirimkan bill atau invoice ke customer tersebut. Caranya, kalau teman-teman yang masih ada di halaman tadi, tetap di halaman tadi aja, lalu pilihnya itu yang billing dokumen. Tapi kalau teman-teman yang udah keluar dari tampilan SAP Easy Access yang tadi, teman-teman bisa pilih logistik, lalu sales and distribution, selanjutnya pilih sales, lalu teman-teman pilih yang order, lalu pilih yang subsequent function, lalu yang billing dokumen. Nah, kalau sudah ketemu, ini kita bisa double klik aja. Nah, di sini itu harusnya untuk nomor dokumennya ini sudah terisi, tapi kalau teman-teman masih kosong seperti ini, teman-teman bisa ambil dari nomor delivery dokumen yang ada di tas yang kedua ya, nomor dokumen yang pertama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung save. Lalu muncul nomor dokumen, ini jangan lupa untuk disimpan ya nomor dokumennya. Nah, kalau sudah di-save, ini kita bisa tutup aja. Nah, kalau sudah di-save, biasanya ketika kita itu membuat billing dokumen, secara otomatis bagian financial accounting ini akan terbentuk suatu jurnal. Nah, untuk melihatnya, kita bisa klik yang billing dokumen di bagian atas ini. Selanjutnya, kita pilih display. Nah, di sini seharusnya sudah terisi secara otomatis ya untuk billing dokumen kalian masing-masing. Nah, selanjutnya di sini itu kita klik yang accounting. Lalu kita pilih yang accounting dokumen. Nah, di sini itu sudah terbentuk ya untuk jurnalnya. Nah, di sini jurnal yang terbentuk itu untuk di sebelah debit itu ada Baker AG. Baker AG ini adalah nama customer kita ya, atau yang kita biasa kenal di jurnal akuntansinya itu adalah account receivable. Nah, itu tuh nilainya sebesar 119.600. Lalu untuk di sisi kreditnya itu ada sales revenue sebesar 104.000 dan juga ada pajaknya sebesar 15.600. Atau di sini output tax ini adalah pajak keluarannya. Nah, untuk task yang ketiga dari exercise 13 ini sudah selesai, yang artinya kita sudah mengerjakan seluruh task yang ada di exercise 13 ini. Jadi, ini kita bisa /n aja. Oke, exercise 13 sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video exercise berikutnya.